Halo semuanya, saya Galuh Noviardi Ramadhani, mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas 11 Maret Angkatan 2020. Nah, hari ini kita akan belajar kembali di mata pelajaran Pendidikan Pancasila, khususnya pada fase E, elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pada materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sebelum itu perlu saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada materi ini, yakni melalui penugasan kelompok, peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apa sih yang akan kita pelajari? Hari ini kita akan belajar yang pertama adalah pelanggaran hak, yang kedua pengingkaran kewajiban, yang ketiga faktor penyebab, dan yang keempat adalah analisis kasus. Nah, oke teman-teman. Bisa dilihat ini adalah ada dua gambar. Yang sebelah kiri adalah gambar anak-anak yang putus sekolah. Sedangkan yang sebelah kanan adalah gambar orang yang membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalau kita kaitkan dengan judul kita tadi ada kaitan apa ya? Iya, betul sekali. Kalau kita lihat di gambar sebelah kiri, itu artinya ada pelanggaran hak yang dilakukan oleh pemerintah, di mana seharusnya setiap warga negara berhak untuk mengikuti pendidikan, apalagi pendidikan dasar untuk setiap anak-anak. Selain itu, gambar tersebut menunjukkan bahwa terjadi pengingkaran kewajiban dari pemerintah, di mana seharusnya setiap warga Indonesia berhak mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Selanjutnya, pada gambar sebelah kanan itu merupakan bentuk pengingkaran kewajiban warga negara, di mana ia sangat mengganggu warga negara lain untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman. Nah, teman-teman, setelah kita memahami ilustrasi tadi, pastinya kita sudah tahu dan dapat menyimpulkan bahwa pelanggaran hak warga negara dapat terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana seharusnya diatur oleh Undang-Undang Dasar. Nah, menurut Mundung 2019, pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari kelalaian atau pengingkaran kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara itu sendiri. Lalu, bagaimana dengan pengingkaran kewajiban warga negara? Pengingkaran kewajiban warga negara adalah perilaku warga negara yang menghindari atau tidak mau melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar terkait bentuk pelanggaran hak warga negara. Jadi, apa saja sih bentuk pelanggaran hak warga negara itu? Yang pertama adalah proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap. Yang kedua adalah perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan yang masih terjadi. Yang ketiga adalah angka kemiskinan dan tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Keempat adalah makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah masih terjadinya tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan. Yang terakhir adalah angka putus sekolah yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya adalah bentuk pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi, bentuk pengingkaran kewajiban warga negara itu bermacam-macam, teman-teman. Yang pertama adalah melakukan pelanggaran hukum. Contoh perilaku yang melanggar hukum yaitu
tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengingkaran kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar, antara lain terlihat dengan tindakan membolos sekolah. Yang terakhir, pengingkaran kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Misalnya, tidak membayar pajak tepat pada waktunya, mangkir dari kegiatan siskamling, melakukan aksi terorisme, melakukan kekerasan berbau sara, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, setelah kita belajar materi terkait pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara, saatnya kita menganalisis sebuah kasus atau permasalahan. Yang pertama ini terjadi di Jakarta. Jadi, seorang juru parkir memutuskan anaknya putus sekolah karena tidak punya biaya. Ketiga anaknya terpaksa harus putus sekolah karena penghasilan ayah yang bekerja sebagai seorang juru parkir hanya mampu untuk hidup sehari-hari. 3 anak dari pasangan Aris Mugyarto dan Apri Dasari, warga Jalan Cepaka 3, Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung ini terpaksa tidak bersekolah. Anak pertama atau Apresia yang kini berusia 13 tahun seharusnya sudah duduk di bangku kelas 3 SMP. Tetapi karena dulu saat kelas 2 sekolah dasar tidak ada biaya, Apresia terpaksa harus putus sekolah. Berjalannya waktu, Apresia sempat kembali melanjutkan sekolah berbarengan dengan adiknya Satria. Namun, sangat disayangkan sampai di kelas 5 sekolah dasar tepatnya 1 tahun lalu, kedua kakak beradik ini harus berhenti meninggalkan bangku sekolah karena kedua orang tuanya sudah tidak mampu membiayai sekolah kedua anaknya. Mimpi Apresia, anak sulung yang bercita-cita ingin menjadi poluan ini pun terancam kandas. Meski demikian, semangat dan harapan untuk kembali menempuh pendidikan masih tampak jelas di wajahnya. Apresia berharap dia dan kedua adiknya dapat kembali bersekolah. Ironisnya lagi, tidak hanya Apresia dan Satria yang harus meninggalkan bangku sekolah, anak ketiga bernama Alan, 8 tahun, bahkan tidak bersekolah. Alan tidak didaftarkan masuk sekolah dasar meski usianya sudah hampir menginjak usia 9 tahun pun. Nah, permasalahan tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak warga negara di mana pemerintah melanggar hak warga negara untuk melaksanakan atau mengikuti pendidikan dasar. Kemudian, permasalahan tersebut juga tergolong sebagai pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah, di mana seharusnya pemerintah membiayai ketiga anak tersebut untuk mengikuti pendidikan dasar. Nah, lalu bagaimana dengan kasus kedua? Jadi, seorang bocah 7 tahun disiksa keluarganya di Malang, Jawa Timur. Penganiayaan terhadap anak laki-laki tersebut telah berlangsung selama setengah tahun oleh anggota keluarganya sendiri. Kasus ini terungkap usai warga yang mencurigai kondisi korban. Pihak kepolisian kemudian menyelidiki kasus penganiayaan di Malang tersebut. Penganiayaan ini terungkap setelah warga mencurigai kondisi korban. Warga curiga karena tubuh korban terlihat kurus dan terdapat beberapa luka lebam dan luka bakar di bagian tangan serta pelipis kepala. Saat ditemui warga, korban juga tampak terlihat sangat kelaparan. Warga lalu mencoba untuk memberikan makanan dan minuman dan menanyakan yang dialaminya. Dari situ, korban lalu buka suara bahwa dirinya mendapatkan perlakuan tidak baik dari ayah, ibu tiri, dan anggota keluarga lain. Melihat kondisi tersebut, warga bersama-sama kemudian melaporkan temuan itu ke Ketua RW dan aparat keamanan di wilayah tersebut pada hari Senin, 9 Oktober 2023 malam. Pada Selasa 10 Oktober, polisi telah mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Beberapa barang juga turut diamankan oleh petugas kepolisian dari kediaman korban. Nah, dari situ,
Coba teman-teman pahami lalu analisislah suatu kasus tersebut. Kira-kira kasus tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak atau bentuk pengingkaran kewajiban warga negara, dan apa dasar hukum yang sesuai dengan kasus tersebut. Nah, itu tadi materi terkait kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara pada fase E elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih sudah menyaksikan dan selamat belajar.